A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ashol Al-Farozi, kemudian teman saya Tony Rahdi, membahas tentang masa kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Baik, yang pertama yakni bangsa Mongol dan dinasti Al-Khan. Jatuhnya ibu kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, itu ikut pula lenyap dihancurkan oleh pasukan Mongol yang pada saat itu dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Serangan pertama diarahkan ke kerajaan Cina. Ia berhasil menduduki Peking pada tahun 1215 Masehi. Sasaran selanjutnya adalah negeri-negeri Islam pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Tentara Mongol keluar dari negerinya dengan tujuan menduduki Turki dan Fergana, kemudian terus ke Samarkand. Pada mulanya, mereka mendapatkan perlawanan berat dari penguasa Khawarizm, yakni Sultan Ala al-Din di Turkistan. Pertempuran berlangsung seimbang karena itu masing-masing kembali ke negerinya. Sekitar 10 tahun kemudian, mereka masuk Bukhara, Samarkand, Khorasan, Hamazan, Uswain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, ibu kota Khawarizm, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Ala al-Din. Tetapi kali ini mereka dengan mudah mengalahkan pasukan Khawarizm. Sultan Ala al-Din tewas dalam pertempuran di Mazindaran tahun 1220 Masehi, digantikan oleh putranya Jalal al-Din yang kemudian melarikan diri ke India karena terdesak dalam pertempuran di dekat Attok tahun 1224 Masehi. Dari sana, pasukan Mongol terus ke Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya, terjadi pembunuhan besar-besaran, bangunan-bangunan indah dihancurkan sehingga tidak terbentuk lagi. Demikian juga isi bangunan yang sangat bernilai sejarah, sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan gedung-gedung lainnya dibakar. Berikut adalah silsilah penguasa dinasti Ilkhan. Selanjutnya, yakni yang kedua pada masa serangan-serangan Timur Leng. Serangan-serangan Timur Leng setelah lebih dari 1 abad umat muslim menderita dan berusaha bangkit dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol di bawah kekuasaan Hulagu Khan. Malapetaka yang tidak kurang dahsyatnya datang kembali, yaitu serangan yang juga dari keturunan bangsa Mongol, berbeda dari Hulagu Khan dan keturunannya pada dinasti Ilkhan. Penyerangan kali ini sudah masuk Islam, tetapi sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Ialah Timur Leng. Penguasa yang utuh dalam menyatakan semangat zamannya adalah seorang Turki dari lembar Shir yang dibesarkan di Kakhatai Mongol di Samarkand dan amat bersemangat dengan cita-cita Mongol. Timur pada tahun 1336 sampai 1405 Masehi yang dikenal sebagai Timur Leng mendapat kekuatan di kerajaan di Kakhatai yang mulai mundur, menuntut turunnya Mongol yang lama dengan penindasan yang menjadi ciri-ciri ekspansi awal. Timur menggabungkan rasa haus akan prestasi dan kecintaan pada kerusakan dengan gairah terhadap Islam.
dan karena ia amat merestui antusiasme zamannya. Ia menjadi pahlawan rakyat. Ia mendirikan gedung-gedung dan istana yang indah. Versinya tentang Islam dogmatis, kasar dan kejam sampai kurang terkait dengan ketaatan konservatif ulama dan doktrin sufi tanpa cinta. Fokus utamanya adalah membangun ketertiban dan menghukum penyelewengan, dan walaupun para pengikutnya ketakutan dengan brutalitas Timur, mereka menghargai pemerintahannya yang kuat setelah perpecahan tahun-tahun terakhir. Timur tampak seolah ia ingin menaklukkan dunia. Pada tahun 1387 Masehi, ia menaklukkan dataran tinggi Iran dan dataran rendah Mesopotamia. Kemudian pada tahun 1395 Masehi, ia menaklukkan Golden Horde kuno di Rusia. Dan pada tahun 1398 Masehi, ia bergerak ke India, di mana ia membantai ribuan tawanan Hindu dan menghancurkan Delhi. 2 tahun kemudian ia menaklukkan Anatolia, meluluhlantahkan Damaskus, dan melakukan pembantaian di Baghdad. Yang terakhir, pada tahun 1404 Masehi, ia berangkat ke Cina, tempat ia terbunuh pada tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, yakni pada masa dinasti Mamalik di Mesir. Kalau ada negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan-serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagu Khan maupun Timur Leng, maka negeri itu adalah Mesir, yang ketika itu berada di bawah kekuasaan dinasti Mamalik. Karena negeri ini terhindar dari kehancuran, maka perkembangan peradaban dengan masa klasik relatif terlihat, dan beberapa di antara prestasi yang pernah dicapai pada masa klasik bertahan di Mesir. Walaupun demikian, kemajuan yang dicapai oleh dinasti ini masih di bawah prestasi yang pernah dicapai oleh umat Islam pada masa klasik. Hal itu mungkin karena metode berpikir tradisional sudah tertanam sangat kuat sejak berkembangnya aliran teologi Asy'ariyah. Filsafat mendapat kecaman sejak pemikiran Al-Ghazali mewarnai pemikiran mayoritas umat Islam. Dan yang lebih penting lagi adalah karena Baghdad dengan fasilitas-fasilitas ilmiahnya yang banyak memberi inspirasi ke pusat-pusat peradaban Islam, kemudian hancur. Mamalik adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Dinasti Mamalik memang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak. Kemudian dididik dan dijadikan tentaranya. Mereka ditempatkan pada kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, yakni Al-Malik Al-Salih. Mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Sejarah dinasti yang berlangsung sampai tahun 1517 Masehi ketika dikalahkan oleh kerajaan Utsmani. Ini dibagi menjadi 2 periode. Pertama, periode kekuasaan Mamluk Bahri. Sejak berdirinya, yakni pada tahun 1250 Masehi, sampai berakhir pemerintahan Haji II tahun 1389 Masehi, kedua periode kekuasaan Mamluk Burji sejak berkuasanya Burku untuk kedua kalinya tahun 1389 Masehi sampai kerajaan ini dikalahkan oleh kerajaan Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Dinasti Mamalik membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer. Kecuali dalam waktu yang singkat ketika Qalawun, yakni pada tahun 1280 sampai 1290 Masehi, menerapkan pergantian sultan secara turun-menurun. Anak Qalawun berkuasa hanya 4 tahun karena kekuasaannya direbut oleh Kitbuga pada tahun 1295 sampai 1297 Masehi. Sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Kedudukan amir menjadi sangat penting. Para amir berkompetisi dalam prestasi karena mereka merupakan kandidat sultan. Kemajuan-kemajuan itu dicapai dalam berbagai bidang, seperti konsolidasi pemerintahan, perekonomian, dan ilmu pengetahuan. Di dalam bidang
pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di Ain Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa-penguasa dinasti kecil menyatakan setia pada kerajaan ini. Baik, sekian dari kelompok saya yang membahas tentang masa-masa kemunduran pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.